migran Indonesia dapat perlakuan tak manusiawi selama ditahan di rumah detensi Sabah. Diberi makan seadanya, diduga disiksa dan banyak yang meninggal dunia. Data statistik menyatakan bahwa pekerja migran Indonesia berjumlah 109.546 pekerja pada tahun 2019 dan ternyata menurun sebanyak 14,4% hingga beberapa tahun terakhir. Penurunan jumlah pekerjaan migran ini tentu patut dipertanyakan alasannya. Sebenarnya, apa yang terjadi di sana? Rupanya, pekerja migran Indonesia mengalami perlakuan yang tidak mengenakan, seperti kendala bahasa, kultur shock, hingga tindak kekerasan dari majikan yang tidak lagi menganggap mereka sebagai manusia. Sumber daya manusia yang rendah menyebabkan mereka kerap turut dalam biro TKI ilegal dengan jalur-jalur tikus, sehingga mereka belum mendapatkan edukasi dan persiapan sebelum bekerja di luar negeri. Mayoritas buruh migran milik Indonesia berasal dari wilayah pelosok yang belum terdapat pendidikan tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban biro yang tidak bertanggung jawab. Dikarenakan masih awam dalam dunia kerja, mereka hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ditambah lapangan pekerjaan di desa yang kurang bervariasi, serta ketidakmampuan masyarakat untuk bersaing di kota, juga menjadi salah satu alasan mereka lebih memilih bekerja di luar negeri. Terlebih lagi, dengan adanya tawaran gaji yang tinggi, membuat mereka menerima tawaran biro ilegal tanpa berpikir panjang. Namun, nyawa tidak bisa dibayar dengan sejumlah uang. Jalur-jalur tikus harus segera dibasmi. Maka dari itu, kami hadir untuk menciptakan perubahan wajah baru TKI yang berkualitas dengan meningkatkan sumber daya manusia sehingga mereka tidak hanya sekedar ART, namun lebih dari itu. Sehingga dapat berdampak positif, yaitu meningkatkan devisa negara sekaligus sumber daya manusia, serta mengubah wajah TKI di mata dunia untuk mencerdaskan anak bangsa guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Seiring berkembangnya teknologi, membuat semua semakin canggih. Adanya robot-robot pintar mulai menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Bagaimana jika robot-robot ini menggantikan manusia sepenuhnya di dunia industri? Secara realistis, hal tersebut akan terjadi. Kitalah sebagai manusia yang perlu mengimbangi kemampuan robot supaya tidak tertinggal. Pekerja migran adalah aset bagi negara kita. Para tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri turut menyumbang pemasukan devisa ke dalam negeri dalam bentuk remitansi. Pada tahun 2021, jumlah remitansi TKI mencapai 4.537 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 65 miliar rupiah. Dengan uang kiriman dari luar negeri ke Indonesia yang berjumlah miliaran ini, TKI sangat berjasa membantu perekonomian negara. Inilah alasan mengapa TKI disebut sebagai pahlawan devisa. Sebagai generasi emas, hendaknya kita mewadahi mereka untuk berkembang, sang pahlawan devisa tenaga kerja Indonesia. Kasus kekerasan di kalangan tenaga kerja Indonesia seakan menjadi kewajaran setiap tahunnya. Bunuh diri, pembunuhan, pelecehan, human trafficking, dan masih banyak lagi pelanggaran HAM lainnya. Ada apa dengan tenaga kerja Indonesia? Masalah ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harus ada orang yang mampu mengambil tindakan. Dan itu semua dimulai dari kami. Karena kami peduli. Disinilah peran kami, generasi muda sebagai langkah emas perubahan tenaga kerja Indonesia.
Makmur Abadi hadir sebagai wadah, jembatan, dan media bagi bangsa untuk mengubah image tenaga kerja Indonesia. Kami memberikan layanan berkualitas dan terpercaya bagi para tenaga kerja Indonesia. Tekatnya pemanfaatan teknologi merupakan kunci dasar pengetahuan di perusahaan kami. Para staf yang ada di Makmur Abadi merupakan staf yang sudah mendapatkan pelatihan berstandar internasional. Peninjauan dokumen-dokumen yang dilakukan secara menyeluruh dan teliti oleh kerjasama pimpinan dan staf Makmur Abadi. Perusahaan kami juga memberikan pelatihan bagi para tenaga kerja dengan tim-tim pengajar yang berkualitas dan berstandar internasional. Perusahaan kami berfokus pada 3 bidang tenaga kerja ahli. Terdapat pendalaman teknik informatika dalam segala bidang. Pendalaman bidang pendidikan untuk mensejajarkan kualitas dan juga skill sehingga mampu bersaing dengan teknologi. Pengembangan desain dengan perlengkapan serta skill yang akan diasah. Kami juga merealisasikan visi untuk menjadi jembatan dengan mendatangkan pihak asing agar dapat melakukan kontrak kerja bersama. Tidak hanya itu, perusahaan kami juga akan terus melakukan peninjauan kembali dengan adanya rapat untuk laporan keuangan dan efektivitas perusahaan. Dan kami hadir di sini sebagai langkah awal untuk terobosan wajah baru TKI Indonesia. Bersama kami meraih cita-cita bangsa dengan satu langkah di dunia ketenaga kerjaan.